Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Carter, yaitu sebuah film laga tahun 2022 asal Korea Selatan. Film ini disutradarai oleh Jung Byung-gil dan dibintangi oleh Jo Won sebagai Carter Lee. Film yang berdurasi 2 jam 14 menit ini menceritakan tentang Carter yang mengalami kehilangan ingatan. Namun dirinya dipaksa untuk menjalankan sebuah misi. Misi tersebut berkaitan dengan keberlangsungan umat manusia untuk melawan virus berbahaya. Akan tetapi terdapat konspirasi lain di balik penyebaran virus tersebut. Selain itu, alasan sebenarnya mengapa dirinya kehilangan ingatan juga mulai terkuak. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. After the outbreak, the increase of symptoms like abnormal 1,000 people have been infected, mostly by virus has emerged in which patients begin to exhibit. Di awal film diperlihatkan beberapa orang dari agen khusus CIA sedang melakukan penyergapan. Penyergapan itu dilakukan terhadap seorang pria yang telah menculik Dr. Jung. Dr. Jung merupakan kunci dalam menciptakan serum untuk menangkal virus DMZ. Orang-orang yang terjangkit virus ini akan kehilangan akal sehatnya dan mulai menyerang siapa saja yang ada di sekitarnya. Kondisi fisik mereka juga akan menjadi lebih kuat dibandingkan orang normal. Bukti video dengan jelas menunjukkan bahwa pria itu adalah pelaku dari penculikan. Akan tetapi, pria itu terlihat kebingungan dan sama sekali tidak ingat dengan apa yang telah terjadi. I can't even remember my name. Bekas jahitan di belakang kepalanya mungkin menjadi penyebab hilangnya ingatan dari pria itu. Sebuah ponsel tiba-tiba berdering dari dalam lemari yang berlumuran darah. Pria itu kemudian menjawab panggilan tersebut dan mendengar suara seorang wanita. Hello? Your name is Carter. Wanita itu secara langsung mengatakan bahwa nama dari pria itu adalah Carter. Wanita tersebut juga meminta agar ponsel itu diserahkan kepada anggota agen CIA. Carter yang masih dalam keadaan bingung kemudian menyerahkan ponsel tersebut. Dan tiba-tiba ponsel itu pun meledak. Ledakan tersebut bahkan sampai menghancurkan kepala dari salah seorang anggota agen CIA. Di dalam kekacauan itu, Carter mendengar seorang wanita yang menyuruhnya untuk segera pergi karena tempat itu akan diledakkan. Wanita itu menjelaskan bahwa sebuah perangkat telah ditanam ke dalam telinga Carter dan hanya Carter yang dapat mendengarnya. Carter kemudian mengikuti instruksi wanita tersebut yang menyuruhnya untuk lompat dari gedung. Carter pun mendarat jatuh ke dalam kolam pemandian yang berada di gedung sebelahnya. Lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, Carter saat ini harus berhadapan dengan kelompok Yakuza yang berada di sana. Pertarungan pun berlangsung sengit. Meskipun kalah jumlah, namun Carter berhasil mendominasi jalannya pertarungan. 바로 앞이 시장이에요. 그쪽으로 이동하세요. 요새 오토바이가 올 겁니다. 그걸 이용해 도주하세요. Carter kembali mendapat instruksi untuk segera pergi melarikan diri. Dan tentunya, aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Carter kemudian terlibat dalam pertarungan melawan salah seorang agen CIA. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Carter untuk melumpuhkan lawannya. Setelah pertarungan itu, Carter meminta penjelasan kepada wanita yang sedari awal terus-menerus memberikannya instruksi. Wanita itu menegaskan bahwa sebuah bom telah ditanamkan ke dalam mulut Carter. Jika Carter tidak mau mengikuti instruksinya, maka bom tersebut akan diledakkan. Wanita itu kemudian mengatakan agar Carter menaiki sebuah mobil yang telah dipersiapkan untuknya. 차가 곧 도착합니다. 빨리 움직이세요. Situasi yang saat ini dialami oleh Carter mulai mendapat titik terang.
Wanita yang memberikan instruksi kepada Carter diketahui bernama Han Jung-hye. Dia bekerja di Departemen Luar Negeri Partai Buruh Korea Utara. Han Jung-hye menjelaskan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan sedang melakukan kerjasama dalam mengembangkan vaksin. 연구소까지 가서 정원아의 피를 직접 채취하려 했습니다. 하지만 정원아의 피는 신체에서 이탈되면 발생되는. Han Jung-hye juga menjelaskan bahwa Dr. Jung dan putrinya Jung Hana merupakan kunci untuk mengembangkan vaksin. Akan tetapi, Hana saat ini telah diculik oleh agen khusus CIA. 당신의 임무는 정원아를 찾아 북으로 데려오는 것입니다. 정원아 양이 CIA 비밀 조직인 A9에 납치되었습니다. Di sini, identitas yang sesungguhnya mengenai Carter juga mulai terungkap. Carter ternyata merupakan mantan agen CIA dari Korea Selatan yang bertugas untuk memata-matai pemerintah Korea Utara. Tetapi karena wabah yang melanda, kedua Korea menjalin kerjasama untuk membasmi virus tersebut. Namun keberadaan Carter menjadi masalah bagi pihak Korea Utara. Pemerintah Korea Utara curiga jika Carter adalah mata-mata dari Amerika Serikat. 이제 간첩일 수 있다는 경계를 풀지 않고 Sekarang terjawab sudah asal-muasal mengenai bekas luka yang ada di belakang kepala Carter. Untuk membuktikan kesetiaannya kepada Korea, Carter meminta agar memorinya dihapus. Tujuannya adalah agar dirinya bisa dipercaya dalam menjalankan misi untuk menyelamatkan Hana. Selain itu, alasan sesungguhnya mengapa Carter rela menghapus ingatannya untuk misi itu adalah demi keselamatan Yoon-hye, sang putri tercinta. Scene beralih. Carter kembali melanjutkan misinya dengan menyusup ke markas CIA untuk menyelamatkan Hana. Demi kelancaran misi, Han Jung-hye turut memberikan instruksi kepada Carter untuk menemukan keberadaan Hana. Carter melepaskan beberapa tembakan untuk melumpuhkan penjaga yang ada di setiap lantai gedung. 입구 열감지는 처리 대상입니다. 하나 맞지? 손전화를 아이에게 건네주세요. 가까이 오지 마요. Setelah berhasil menemukan Hana dan meyakinkannya, Carter pun segera pergi dari tempat itu untuk membawa Hana. Namun, upayanya pun gagal karena keberadaannya telah terungkap. Hard man to find, Mr. Lee. Carter Lee, born in 1986. That is your name, isn't it? What are you gonna do? Computer geeks back at Langley who get a boner whenever. Smith, petinggi dari CIA, merasa kesal dengan ulah Carter yang telah mengacaukan pekerjaannya. Smith dan Carter pun terlibat perdebatan mengenai virus yang saat ini sedang mewabah. 300,000 pissed off Koreans out there? At least they aren't the ones watching people die from the virus. Salah seorang anggota CIA kemudian melaporkan bahwa Carter memiliki kemiripan 87% dengan mantan agen CIA Michael Benn. Smith kemudian memerintahkan agar dilakukan tes DNA apakah Carter adalah Michael Benn. Selain itu, mereka juga menemukan benda mencurigakan yang tertanam pada gigi Carter. Mereka pun kemudian mencabut giginya. Dan tiba-tiba, sebuah ledakan pun terjadi. Memanfaatkan kekacauan itu, Carter pun bergegas melarikan diri dengan membawa Hana bersamanya. 우리도 같이 따라 써볼까? Di tengah-tengah misinya, Carter mendapat sebuah pesan dari seseorang yang menyebutkan bahwa Carter adalah Michael Benn. Orang itu mengirim sebuah rekaman video yang memperlihatkan Carter sedang memainkan piano dengan seorang wanita. Orang itu kemudian menyuruh Carter untuk menaiki sebuah bis dan akan memberitahu kebenaran yang sesungguhnya. 다가오고 있습니다. 서두르세요. 갑자기 버스를 왜 타는 겁니까? 당장 버스에서 내리세요. Setelah menaiki bis, saluran komunikasi antara Carter dengan Han Jung-hye pun terputus. Di sana sudah ada seorang wanita dari agen CIA yang telah menunggu Carter. Dia mencoba meyakinkannya bahwa Carter adalah Michael Benn. Carter pun menjadi semakin bingung entah siapa lagi yang harus dia percayai. Remember me or not, the DNA test will prove that you're Michael Benn. I still see you.
Beberapa orang dengan sepeda motornya kemudian datang menculik Hana. Carter pun tak tinggal diam dan segera mengejarnya. Aksi penyelamatan itu pun berlangsung dengan sangat dramatis dan menegangkan. Di tengah-tengah pertarungan itu, Carter mendengar informasi dari CIA bahwa hasil tes DNA menunjukkan bahwa dirinya adalah Michael Bain. Namun, para agen CIA bersikeras untuk membunuh Carter. Mereka tidak peduli apakah Carter telah berkhianat atau hanya dimanfaatkan oleh Korea. Pertarungan antara Carter menghadapi agen CIA kembali terjadi dan berlangsung sengit. Hold your fire. That's Michael Bain. Request permission to engage. Yeah, well, that puppet is about to kill Paul. Hingga akhirnya Carter berhasil menyelamatkan Hana dan membawanya menuju bandara. Setibanya di sana, Carter dan Hana disambut langsung oleh Kim Dong-gyu, Direktur Hubungan Strategis di Badan Intelijen Negara. Dr. Jung Byung-ho reappeared today. 북으로 이동할 동안 이곳에 머무시게 되죠. Carter dan Hana saat ini sedang berada dalam penerbangan menuju Korea Utara. Akan tetapi penerbangan tersebut tidak berjalan lancar karena ada pembelot yang berusaha untuk menculik Hana. Hal itu membuat kedua pasukan dari Korea Utara dan Korea Selatan mulai saling mencurigai. Keadaan menjadi tak terkendali di saat salah seorang dari mereka terinfeksi virus DMZ. Orang tersebut berubah menjadi agresif dan mulai menembaki orang-orang yang ada di pesawat. Carter tak henti-hentinya kembali terlibat dalam pertarungan yang sengit. Pertarungan tersebut berlangsung di udara untuk memperebutkan parasut sekaligus menyelamatkan Hana. Setelah berhasil selamat, mereka kembali dihadapkan dengan situasi yang membahayakan. Carter dan Hana berupaya untuk bisa lolos dari kejaran pasukan pembalot yang berasal dari Korea Utara. Meskipun saat ini mereka berhasil lolos, namun muncul situasi lain yang tak kalah mengerikan. Belasan orang yang terinfeksi virus DMZ mulai berdatangan untuk menyerang Carter dan Hana. Mereka berdua nyaris tak bisa lolos, namun bantuan akhirnya datang menyelamatkan mereka.
Carter pun bertemu dengan Han Jung-hae, wanita yang selama ini memberikan instruksi kepadanya. Sesuai dengan perjanjian, ingatan Carter akan dikembalikan setelah berhasil mengantar Hana. Namun, seorang petinggi militer Korea Utara, Kim Jong-hyuk, tidak membiarkan hal itu terjadi. Di sini terungkap jika Kim Jong-hyuk merupakan pemimpin kudeta terhadap pemerintah Korea Utara. Kim Jong-hyuk telah merencanakan untuk menghancurkan rezim Korea Utara sekaligus Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan memanfaatkan wabah virus. 쿠데타 세력이 수장이야? 짝하면 흔들어대는 미 제국주의 놈들까지 이 썩어 빠진 나라와 새로운 세상을 만들어 봅시다. Carter saat ini telah ditangkap dan akan dibakar hidup-hidup bersama dengan orang-orang yang terinfeksi virus. Akan tetapi orang-orang yang terinfeksi tersebut belum sepenuhnya mati dan justru mereka mulai menyerang para tentara. Carter pun berhasil lolos dari situasi tersebut dan bergegas menuju fasilitas biokimia Sinuiju. Carter kemudian mengirim sebuah pesan singkat kepada Han Jung-hae. Dia meminta untuk mendengar pembicaraan antara Kim Jong-hyuk dengan Han Jung-hae. 당과의 약속대로 우리를 놓아주십시오. 동무 남편. Dalam pembicaraan itu diketahui jika Han Jung-hae adalah istri dari Carter dan saat ini memang benar bahwa putri mereka sedang menjalani perawatan. Kim Jong-hyuk mengajak Han Jung-hae agar bergabung dengannya untuk era baru. Kim Jong-hyuk pun marah dan bersiap untuk membunuh Han Jung-hae karena telah menolak ajakannya. Melihat hal itu, Carter pun tak tinggal diam. Dia mencoba menembak Kim Jong-hyuk namun gagal. Carter kemudian menerobos masuk dan terlibat baku tembak dengan tentara yang berjaga. Situasi pun menjadi lebih buruk di saat orang-orang yang terinfeksi mulai menyerang. Carter kemudian bertemu dengan Han Jung-hae dan bergegas untuk menemukan Yeon-hae, putri mereka. Akan tetapi putri mereka telah terinfeksi dan tiba-tiba menyerang mereka. Mereka kemudian bertemu dengan Dr. Jung. Dr. Jung pun segera menyuntikkan serum kepada Yeon-hae. Mereka pun kemudian keluar dari tempat itu dan bergegas menuju kereta api milik pemerintah Tiongkok. Dengan bantuan Dr. Jung, ingatan Carter berhasil dikembalikan. Carter teringat kembali saat-saat dirinya dan keluarganya akan meninggalkan Korea Utara di awal-awal virus mulai menyebar. Namun usahanya tersebut berhasil digagalkan oleh Kim Jong-hyuk. Demi keselamatan keluarganya, Carter rela menghapus ingatannya dan mengemban misi untuk membawa Hana ke Korea Utara. 우리한테 단 한 번만 기회를 줘. 날 남쪽으로 보내줘. PD7을 이용해서 내 기억을 제거한 후에 내가 정하나를 북쪽으로 데려올게 대신. Saat ini Carter berhasil tiba di kereta api terlebih dahulu bersama Hana dan Yeon-hae. Akan tetapi para tentara Korea Utara mengejar dengan menggunakan helikopter sembari menembaki mereka. Carter kembali terlibat dalam pertarungan dan saling bertukar tembakan. Han Jung-hae bersama Dr. Jung berhasil menyusul dan mencegah Hana diculik. Carter saat ini terlibat pertarungan sengit melawan Kim Jong-hyuk.
Dalam pertarungan itu, Carter berhasil mengalahkannya dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Namun, di akhir film diperlihatkan bahwa jalur kereta api yang mereka tumpangi telah diledakkan. Film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film Carter. Dari film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya, mereka yang terlalu berambisi untuk mendapatkan kekuasaan hanya akan mendatangkan kehancuran. Karena mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Mereka tidak peduli bahkan jika harus menciptakan konspirasi dan perpecahan di antara masyarakat. Perlu diingat bahwa siapa yang menanam, maka dialah yang akan menuai. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Pembelajaran lain yang bisa diambil adalah perjuangan orang tua demi keselamatan anaknya. Orang tua terkadang terkesan abai dengan diri mereka sendiri dan lebih mementingkan kebahagiaan anak-anaknya. Maka dari itu, berbakti kepada orang tua adalah satu-satunya jalan untuk membalas kebaikan yang telah mereka lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.